Jadi bapak-bapak peserta pembekalan purna tugas pulang ke Bukit Tinggi, tarik semua tabungan yang ada di bank konvensional, pindahkan ke Bank Nagari Syariah. Bank Nagari Syariah menuju syariah murni. Jadi Bank Aceh sudah jadi syariah, Bank NTB sudah menjadi syariah, dua bank menuju dalam proses sedikit lagi. Yang pertama Bank Nagari, yang kedua Bank Riau Kepri. Jadi di antara cara kita mensupport bank syariah, tarik semua dari konvensional, alihkan ke Bank Nagari Syariah. Adapun nanti kalau kita dapat keuntungan, itu namanya mudharabah bagi hasil. Adapun pegawai yang menyekolahkan SK-nya, karena sangat percaya dengan Bapak. Takut hilang. Takut hilang. Ambo termasuk disabui dosen bodoh. Sebab selama 10 tahun jadi PNS tidak pernah SK itu ambo sekolahkan. Jadi disabui, oh kalau gitu Ustadz orang kayo. Tidak, ambo orang biasa saja. Ba'acara Ustadz membalioto, ambo pinjam juga ke bank. Tapi bank kok tidak ada bunganya. Bank apa namanya? Amak bank. Amak bank. Ambo kok kambalioto bisa dijual galang rantai amak tu. Wah angko dari ketek menyusahkan sampai tua. Beku ambo bayar, ambo cicil. Jadi memang, jadi kalau ambo berceramah tu mana pede bana bu ya kau ceramah. Memang tak pernah ambo sekolah. Jadi ambo tak merasa berdosa dalam hati munafik tentang cerita ini. Tapi pengalaman ambo menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Masuk kantor, keluar kantor, ambo sampaikan, bayarlah zakat, bayar. Kami kok tidak bergaji lagi, bu ya, kecil pegawai di kantor-kantor dinas. Kami menandatangani saja, kami fakir miskin kami kok. Gak sado gaji kami lah diambil dek bank. Jadi kalau tertawan SK itu dan masih berkecimpung dengan riba, dua cara. Yang pertama, lunasi dengan cara dibom dengan bayar. Apa aset yang bisa dijual? Jadi kalau tanah banyak, jual satu untuk meredam murka Allah, tutup. Dibom. Ambo tidak bisa bom kau ya. Kalau ambo bom kau meledak sadonya. Hiroshima Nagasaki kau habis sadonya. Tidak ada satupun aset yang bisa menutupi. Maka lunasi saja sampai lunas karena darurat. Setelah itu jangan mulai lagi membuka pintu riba. Itu saja cara, dua cara. Kalau ada aset yang bisa dijual untuk menutupi, tutupi, lunasi. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh menjual rumah karena rumah adalah kebutuhan pokok. Makanan, tempat tinggal itu pokok, tak boleh dijual. Lunasi saja. Setelah itu, jangan gara-gara sudah mengaji lalu kemudian tak mau membayar. Ini banyak juga ini. Bapak tak bayar, riba. Rupanya dek jadiak surang. Padahal dia sudah menandatangani. Jadi banyak juga orang melapor ke saya. Ini Pak Ustadz, banyak orang sudah pengajian dia tidak mau bayar. Saya bilang tidak bisa. Karena dia menandatangani itu dengan penuh kesadaran. Ada hitam di atas putih, dia mesti bayar. Nah ini caranya cuman bayari, lunasi, setelah itu jangan lagi bergelimang dengan riba. Sekarang banyak orang mau hidup tenang tapi dipenuhi hutang. Ambo kuliah di Mesir tidak ada hutang. Hidup ambo tidak kayo, tapi ambo tidak mau berhutang. Memang dari dulu. Pulang ke Pekanbaru, hidup ambo sangat sederhana. Ambo tidak mau berhutang. Sampai kini tidak ada hutang. Bagi ambo lebih baik ambo hidup apa adanya daripada ambo malam makan lalok sadu ambo hutang. Kini orang ingin menunjukkan high style, menunjukkan depan banyak bahwa dia perfect, sempurna, tapi utang. Semua yang ada di rumah hutang, ceret pun hutang. Satu-satunya yang lunas cie bininya, dek Pak Kuah. Jadi ambo selalu sampaikan jangan hidup berhutang, karena orang mati menghadap Allah
Di antara yang menghalangi roh adalah hutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, bidainin, hutang piutang. Oleh sebab itu, tapi bagi yang sedang berhutang, jangan gara-gara ini besok subuh tidak boleh. Tetap, maka lunasi, setelah itu jangan buka pintu lagi. Ini tentang masalah riba. Tapi kalau ke bank syariah Pak Ustadz, di bank syariah itu akadnya murabahah permodalan, mudharabah bagi hasil jual beli. Jadi boleh, silakan berinteraksi dengan bank syariah. Ibu Efni, bagaimana kami mengevaluasi diri kami? Pertama, tentu tiangnya sholat. Mulailah membeli buku bacaan sholat, pahami. Saya tidak suruh hafal kosakata per kata, enggak. Pahami saja secara umum. Yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baca Allahu Akbar kabira inna salati wa nusuki. Pahami secara umum. Karena saya pun sulit untuk menghafal lagi per kata. Beli juz amma terjemahan supaya semakin khusyuk sholat kita kalau kita pahami satu persatu. Sholatnya dulu, kualitas sholat. Lalu kemudian besok kita akan bahas panjang lebar tentang ibadah-ibadah. Besok pertemuan yang kedua, ibadah-ibadah saya bahaskan satu-satu. Ini secara umum dulu. Lalu kemudian yang kedua adalah setelah sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Zakat saya Pak Ustadz tak ada lagi karena tak cukup. Infak dan sodaqah. Jangan sampai tidak berinfak sodaqah. Diutamakan yang sekeliling dekat rumah dulu. Ada tetangga kelaparan. Kalau ada tetangga, ada keluarga. Keluarga lebih dulu. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Was-sadaqatu 'alal qurba sadaqatun wasilah. Kalau sedekah kepada tetangga, nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau sedekah kepada keluarga yang susah, nilainya dua, sedekah dan menyambung tali silaturahim. Tapi biasanya orang tak mau sedekah ke keluarga. Dia lebih mau sedekah ke orang lain. Karena kalau sedekah ke keluarga ini banyak kurang banyak. Masa keluarga cuma ngasih segitu, kata dia. Maka orang lebih mau memberi ke orang lain. Lalu kemudian setelah sedekah adalah puasa. Coba hitung puasa-puasa dulu. Yang sanggup puasa, yang tak sanggup puasa jangan paksakan, karena Allah tidak mewajibkan, tidak memaksakan. Maka wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak mampu, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Salat, zakat, puasa. Adapun haji dan umrah itu tidak mampu bagi, tidak mau, wajib bagi yang tidak mampu. Saya insya Allah duit berangkat ada, tapi saya tak sanggup cucuk hidung 5 kali. Akan berangkat cucuk hidung, masuk pesawat cucuk hidung, sampai ke Makkah cucuk hidung, ke Masjidil Haram cucuk hidung, pulang dari Makkah sagadang terowongan Mina hidung awal. Untung ada masker, tak tutupnya. Nah, oleh sebab itu jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri untuk haji, untuk umrah, karena itu manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Itu aja dalam rukun iman: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Adapun ibadah yang lain, silaturahim, ikut pengajian, menuntut ilmu, ini ibadah yang sifatnya bukan primer, tapi dia sekunder. Yang pokok-pokoknya, yang tiang-tiangnya tadi, perhatikan: sholat, zakat, puasa, maka insya Allah selamat. Tapi kalau ibu rutin ikut kajian, maka insya Allah nanti akan ada amalan-amalan, zikir-zikir, bacaan-bacaan. Besok kita akan bahas panjang lebar tentang amalan-amalan, dari mulai sholat-sholat sunat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir dan lain sebagainya. Kemudian ibu baru daulai halak kita sasudena. Bagaimana tandanya bahwa amal kita itu diterima Allah, Pak Ustaz? Kalau kita baca tafsir Fakhruddin Ar-Razi, namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib, namanya tafsir Al-Kabir.
Tidak ada yang tahu siapa yang diterima hajinya, apakah mabrur atau mardud. Tak ada yang tahu siapa yang diterima sholatnya, apakah dapat sholat wusta atau tidak. Tak ada yang tahu siapa yang diterima taubat nasuhanya. Tak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Mengapa kita tak tahu? Supaya kita senantiasa berharap dan cemas, jangan-jangan amal kita ini tak diterima Allah. Jadi sampai sekarang belum ada reportnya macam SMS. Sholat Anda sudah diterima. Ada centang birunya. Jadi supaya apa? Senantiasa kita berharap, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Terimalah sholat kami, ibadah kami, puasa kami, wa taqasyu'ana wa ta'abudana. Tapi ciri-cirinya ada. Apa itu ciri amal diterima? Ada perubahan. Sebelum sholat pelitnya minta ampun. Setelah ikut hijrah pengajian, alhamdulillah Pak Ustadz, teman saya itu dulu minta ampun pelit. Kalau makan sama dia pas giliran bayar, pura-pura dia mencret Pak Ustadz. Tapi setelah ikut pengajian Ustadz ini saya tengok ada perubahan. Mau dia bayar? Bayar untuk diri dia sendiri mau Pak Ustadz. Jadilah daripada indah. Lawan saya ini pelitnya minta ampun Pak Ustadz. Kalau lewat kotak di depan, sibuklah mencari duit abu-abu yang lusuh. Tapi begitu udah ikut pengajian Ustadz ada perubahan. Dulu 2000 Pak Ustadz, sekarang 2500. Ada perubahan. Dulu sebelum mengaji, sebelum sholat, sebelum puasa sunat, cakapnya kasar Pak Ustadz. Minta ampun, macam kukuran kelapa. Yang paling tajam, lebih tajam daripada pisau, daripada silet kukuran kelapa. Kenapa begitu? Kukuran kelapa tuh sudah habis pun kelapa tuh, tinggal batok kelapa, berputar juga dia. Tak mau tahu dia hati kita udah hancur, redam. Bak kaca jatuh ke batu, dibantainya juga. Sampai akhirnya kita pingsan, berdarah-darah, permisi, baru dia berhenti. Sudah pulang kita ke rumah, di WA-nya juga lagi. Ini tidak ada perubahan. Jadi kita evaluasi diri kita sendiri, makin takut pada Allah, makin khawatir amal tak diterima, makin takut su'ul khatimah, makin takut jangan-jangan nanti mati tak ada membawa amal apa-apa, jangan-jangan kita jauh dari rahmat Allah. Kita mendekat dengan Allah itu dengan dua sayap, macam burung yang terbang balik ke sarang. Sayap yang pertama adalah khauf, takut. Sayap yang kedua adalah roja, berharap. Takut tak masuk surga, takut masuk neraka, berharap ingin masuk ke dalam surga Allah. Takut tak dapat syafaat, berharap berjumpa dengan Nabi. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan syirik mempersekutukan Allah. Itu Ibu Daulay. Demikian, wallahu a'lam.